Halo semua, kembali lagi di channel Ngomongin Film. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film yang menceritakan tentang wabah virus zombie yang tiba-tiba menyebar ke seluruh kota. Di tengah kehancuran tersebut, salah satu dokter mencoba melakukan eksperimen antara tubuh zombie dengan tubuh manusia. Tetapi tanpa disadari, ia justru tak sengaja menciptakan seseorang ratu zombie yang dapat mengendalikan para zombie sesuai keinginannya. Lalu apakah ratu zombie ini akan menghancurkan kehidupan umat manusia? Wis ra usah kesuwen, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film, terlihat beberapa orang yang menggunakan pakaian anti-zombie mencoba melawan para zombie yang menyerang mereka. Tetapi karena para zombie itu terlalu banyak dan amunisi mereka juga mulai habis, nyawa mereka pun kini terancam oleh serangan para zombie tersebut. Beberapa bulan sebelum wabah zombie menyerang, seorang pria bernama Benny bercerita bahwa saat ia dan beberapa temannya sedang pergi ke hutan untuk berburu hewan liar, entah mengapa malam itu ia merasa ada sesuatu yang aneh, bahkan ia juga sempat bermimpi buruk. Singkat cerita, keesokan harinya, tiba-tiba ia menemukan salah satu temannya yang sudah tergeletak tak bernyawa, sedangkan yang satunya lagi kini mulai bertingkah sangat aneh, sehingga Benny pun mencoba kabur dari sana, namun temannya itu terus mengikuti dirinya. Benny kemudian melumpuhkan temannya itu dengan menembak kakinya, tetapi karena temannya masih berusaha mengejar Benny akhirnya pergi begitu saja dan ia pun menyesal bahwa ia tak membereskan temannya yang ternyata sudah berubah menjadi zombie tersebut. Setelah mendengar cerita Benny, seorang pria bernama Barry pun menceritakan tentang dirinya ketika ia sedang berkumpul bersama istri dan juga anaknya sebelum wabah virus zombie menyerang kota mereka. Awalnya, Barry menjalani kehidupannya dengan penuh kebahagiaan bersama keluarga yang sangat ia cintai, tetapi hal itu berubah ketika ia mendapatkan telepon dari adiknya yang bernama Brooke bahwa ada wabah aneh yang menyebar ke seluruh kota. Tak lama kemudian, putrinya tiba-tiba datang sambil mengatakan bahwa ada seseorang yang masuk ke dalam rumah, dan saat Barry mengeceknya, ternyata orang itu sudah berubah menjadi zombie, sehingga Barry dan istrinya berusaha mengalahkan si zombie tersebut. Setelah berhasil mengalahkan zombie itu, Barry segera mengajak keluarganya untuk pergi dari kota dan mencari tempat yang lebih aman, sehingga sang istri berusaha membawa putrinya masuk ke dalam mobil, sementara Barry berusaha mengalahkan para zombie yang ada di sekitar sana. Lalu setelah semua masuk ke dalam mobil, Barry pun langsung menancapkan gas untuk pergi dari kota itu. Sayangnya saat mereka sedang dalam perjalanan, entah mengapa tiba-tiba putri mereka mulai bertingkah sangat aneh, dan ketika istri Barry mengeceknya, ternyata putri mereka telah terinfeksi oleh wabah virus zombie, yang mana hal itu membuat mereka sangat terpukul atas kejadian tersebut. Meski begitu, Barry dan istrinya tetap membawa putri mereka menuju ke tempat aman, namun entah mengapa, tiba-tiba sang istri mengatakan pada Barry bahwa ia telah tergigit, dan ia mulai merasakan sesuatu yang aneh pada tubuhnya. Tak butuh waktu lama, istri Barry pun akhirnya juga berubah menjadi zombie sehingga Barry tak punya pilihan lain selain membereskan istrinya sendiri. Bahkan ia juga terpaksa harus membereskan putrinya yang mana hal itu membuat Barry merasa sangat marah. Sehari sebelumnya, ketika Brooke dan teman-temannya sedang bermain cosplay hantu, entah mengapa tiba-tiba salah satu temannya mulai berubah menjadi zombie dan menyerang mereka, hingga zombie itu berhasil menggigit teman Brooke yang satunya lagi, dan mereka berdua pun kini telah berubah menjadi zombie. Dengan terpaksa, Brooke pun berusaha membereskan kedua temannya yang kini telah berubah menjadi zombie. Lalu saat ia menyadari bahwa di luar sana masih ada banyak zombie, Brooke mencoba menelpon kakaknya sambil memperingatkan bahwa ada wabah aneh yang menyebar ke seluruh kota. Singkat cerita, keesokan harinya saat Brooke sedang bersembunyi di atap, tanpa disadari tiba-tiba beberapa tentara bersenjata lengkap datang dan langsung membersihkan seluruh zombie yang ada di sana. Lalu saat mereka melihat Brooke, mereka pun menyuruh Brooke untuk turun dari atap. Tanpa disadari, tiba-tiba mereka menangkap Brooke dan menyuruhnya untuk tenang. Lalu mereka mengambil sampel darah milik Brooke untuk mengecek apakah Brooke sudah terinfeksi oleh wabah zombie. Dan ternyata Brooke juga sudah terinfeksi oleh wabah tersebut. Pada akhirnya, para tentara itu pun terpaksa membawa Brooke ke suatu tempat di mana di sana Brooke melihat ada banyak sekali zombie yang sedang diikat
Dan tak lama kemudian seorang dokter berpakaian APD datang sambil mengecek kondisi Brooke serta para zombie lainnya satu persatu. Dengan santainya, dokter itu kemudian menyalakan musik dan ia pun mulai melakukan eksperimen pada para zombie yang ada di sana, termasuk Brooke yang saat itu masih belum berubah menjadi zombie sepenuhnya. Di sisi lain, saat Barry sedang meratapi nasibnya, tiba-tiba seorang pria datang mendekati Barry sambil menodongkan senjata. Lalu saat ia tahu bahwa Barry bukanlah zombie, pria itu pun mengajak Barry untuk pergi dari sana, tetapi Barry justru merebut senjatanya, yang mana hal itu membuat mereka berdua akhirnya berduel. Beberapa zombie kemudian menghampiri mereka sehingga mereka langsung mengalahkan para zombie tersebut. Lalu Barry kembali menyuruh si pria untuk menyerahkan senjatanya, karena ia sudah tidak ingin hidup di dunia ini lagi setelah ia kehilangan keluarganya yang sangat ia cintai. Dengan terpaksa, si pria itu akhirnya memukul Barry hingga ia pingsan, dan saat Barry terbangun, si pria bernama Chalker itu berusaha menenangkan Barry sambil mengatakan bahwa ia tak berniat untuk menyakiti Barry sama sekali. Mereka berdua kemudian melanjutkan perjalanan dan saat mereka dihadang oleh salah satu zombie, tanpa basa-basi Barry langsung keluar dari mobil dan berduel dengan zombie itu untuk melampiaskan seluruh kemarahannya. Meski begitu, Chalker tak bisa membiarkan Barry tergigit dan berubah menjadi zombie sehingga ia memaksa Barry untuk kembali ke dalam mobil dan setelah itu mereka pun langsung menabrak para zombie tersebut. Singkat cerita, setelah berjalan cukup jauh, entah mengapa mobil mereka mogok yang mana hal itu membuat mereka tak bisa melanjutkan perjalanan lagi. Dan saat mereka sedang mengecek mobilnya, tiba-tiba terdengar suara tembakan sehingga mereka memutuskan untuk mencari tahu asal suara tembakan tersebut. Saat mereka sedang berjalan di hutan, tanpa disadari tiba-tiba Chalker ditembak oleh seorang pria yang tak lain adalah Benny yang mengira bahwa mereka berdua adalah zombie. Dan dari sinilah Barry dan Benny akhirnya mengenal satu sama lain. Barry dan Benny kemudian mencoba melintasi hutan tersebut hingga mereka melihat ada seseorang pria yang bersembunyi dari para zombie. Dan saat si pria itu melihat Barry dan Benny, ia pun menyuruh mereka berdua untuk menghindari para zombie agar mereka bisa masuk ke dalam tempat persembunyiannya. Si pria bernama Kelly dan juga rekannya yang bernama Frankie pun mencoba membantu dengan cara menembaki para zombie tersebut. Dan setelah Barry dan Benny berhasil masuk, mereka langsung menutup pintunya agar para zombie itu tidak masuk ke sana. Di sisi lain, setelah si dokter selesai melakukan eksperimen pada Brooke, entah mengapa tiba-tiba Brooke mulai merasakan sesuatu yang aneh, di mana ia bisa mengendalikan salah satu zombie sesuai dengan keinginannya. Lalu saat para tentara datang sambil membawa zombie lain, Brooke mencoba mengendalikan zombie itu untuk melakukan sesuatu, sehingga para tentara lainnya pun datang dan langsung mengamankan si zombie yang mengamuk tersebut. Setelah si dokter datang, ia langsung menyuruh para tentara itu untuk segera pergi karena ia ingin melanjutkan eksperimennya, dan tampaknya ia masih belum sadar bahwa eksperimennya itu membuat Brooke memiliki kekuatan yang bisa mengendalikan para zombie. Sementara itu, ketika Barry dan yang lain sedang mencari cara untuk pergi dari kepungan para zombie, Frank mencoba menjelaskan pada Barry bahwa mobilnya sebenarnya tidaklah mogok, melainkan bensin mereka mengalami reaksi kimia yang membuat bensin itu tak bisa terbakar semenjak wabah virus zombie mulai menyebar. Di sana, Frankie pun memperkenalkan mereka pada temannya yang bernama Neville yang kini telah berubah menjadi zombie. Dan mereka menyimpannya di dalam lemari es karena mereka tak tega untuk menghabisi temannya begitu saja. Lalu ketika mereka sedang bersantai, Kelly yang saat itu sedang udut tak sengaja membuang korek api ke arah darah zombie dan membuatnya terbakar, yang mana hal itu menandakan bahwa para zombie ini memproduksi zat aneh yang sangat mudah terbakar layaknya gas LPG. Menyadari hal itu, Barry dan yang lain kemudian mencoba menyalakan sebuah mesin dengan mencampurkan bensin ke dalam tubuh zombie. Dan dengan menggunakan gas yang keluar dari tubuh zombie, mereka akhirnya berhasil menyalakan mesin tersebut. Untuk bisa pergi dari sana, mereka harus membawa masuk mobil Frankie terlebih dahulu agar mereka bisa memodifikasi mobil itu. Dan karena di luar sana masih ada beberapa zombie, Barry dan yang lain terpaksa harus melawan para zombie sambil membawa masuk mobil itu ke dalam bengkel. Tak lama kemudian, setelah mereka berhasil memasukkan mobilnya, mereka langsung menutup pintunya, tetapi karena Kelly tergigit oleh salah satu zombie, mereka tak bisa membiarkannya begitu saja, sehingga mereka terpaksa menjadikan Kelly sebagai bahan bakar untuk menyalakan mobil mereka.
Singkat cerita, setelah selesai memodifikasi mobil dan mempersiapkan senjata, mereka pun bergegas menyalakan mobil dan langsung pergi dari sana. Lalu setelah berjalan cukup jauh, mereka mencoba menangkap beberapa zombie keleleran untuk dijadikan sebagai persediaan bahan bakar. Barry kemudian berencana menjemput adiknya di sebuah kota yang letaknya tak jauh dari sana, tetapi karena Benny tiba-tiba merasa ingin buang air kecil, mereka pun terpaksa harus berhenti terlebih dahulu sebelum Benny mengompol di dalam mobil. Saat Benny sedang asik buang air kecil, tanpa disadari tiba-tiba salah satu zombie muncul dari balik semak-semak dan hendak menggigit adik kecil Benny. Yang mana hal itu membuat Benny ketakutan dan langsung masuk ke dalam mobil. Namun ketika mereka hendak pergi dari sana, entah mengapa mobilnya justru mogok dan tak mau menyala lagi. Ternyata saat matahari terbenam, para zombie itu berubah menjadi lebih agresif dan tak mengeluarkan gas lagi. Yang mana hal itu menjelaskan mengapa para zombie itu menjadi jauh lebih brutal di malam hari dan mereka akan berubah menjadi lebih lemot di siang hari. Tak lama kemudian, tiba-tiba beberapa zombie muncul dari dalam hutan dan langsung berlari ke arah mereka, sehingga Barry dan yang lain terpaksa harus bertahan hidup di dalam mobil, meski mereka sedang dikepung oleh banyak sekali zombie. Sambil menunggu matahari terbit, Benny pun bertanya apakah Frank memiliki keluarga, dan Frank akhirnya menceritakan bahwa 15 tahun yang lalu, ia memiliki keluarga bahagia. Namun hal itu tak bertahan lama karena anaknya yang baru berusia 7 tahun menderita kanker otak dan meninggal dunia. Lalu saat mereka sedang tidur, Barry bermimpi bahwa dirinya dikejar-kejar oleh putrinya yang sudah berubah menjadi zombie. Yang mana hal itu membuat Barry terkejut dan tak sengaja menembak salah satu zombie hingga zombie itu terbakar. Melihat hal itu, Frank mengatakan jika api dari zombie itu mengenai kompresor yang ada di atas mobil mereka, maka mobil itu akan langsung meledak. Sehingga mau tak mau Barry terpaksa harus keluar dari mobil untuk menghentikan zombie tersebut. Setelah berhasil mengalahkan zombie api itu, Barry pun segera masuk ke dalam mobil dan saat Frank hendak mengunci pintunya, ia justru tak sengaja tergigit oleh salah satu zombie yang mana hal itu membuat Frank meminta Barry untuk segera menembaknya karena ia tak ingin berubah menjadi seperti para zombie. Singkat cerita, Barry dan Benny akhirnya berhasil bertahan hingga matahari terbit dan setelah mobilnya menyala lagi, tanpa berlama-lama mereka langsung menancap gas karena mereka sudah muak dengan kepungan para zombie tersebut. Namun sebelum melanjutkan perjalanan, mereka sempat menurunkan tubuh Frankie dan Kelly terlebih dahulu agar mereka bisa mendoakan mereka berdua. Barry dan Benny kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke kota sebelah, tetapi di tengah perjalanan tiba-tiba mereka dihentikan oleh para tentara yang sedang membawa sebuah truk dan para tentara itu pun bertanya kemana mereka akan pergi. Para tentara itu mengatakan bahwa Barry dan Benny tampaknya memiliki darah A negatif karena mereka berdua tak berubah menjadi zombie meski mereka sudah menghirup gas yang dihasilkan oleh para zombie tersebut. Yang mana hal itu menjelaskan mengapa orang-orang lainnya berubah menjadi zombie sementara mereka tidak. Lalu ketika Barry mengatakan bahwa mereka hendak mencari adiknya yang bernama Brooke, para tentara itu pun mengatakan bahwa mereka sepertinya pernah bertemu dengan adik Barry, sehingga mereka menyuruh Barry dan Benny untuk ikut bersama mereka, karena mereka hendak pergi ke markas utama di mana Brooke berada saat ini. Awalnya Barry tak mempercayai perkataan para tentara tersebut, tetapi karena mereka tak memiliki petunjuk sama sekali tentang keberadaan Brooke, mereka akhirnya terpaksa mengikuti para tentara sambil berharap bahwa para tentara itu mengatakan hal yang sebenarnya. Di sisi lain, ketika si dokter sedang beristirahat, Brooke mencoba memanfaatkan kesempatan itu dengan mengendalikan salah satu zombie untuk melepaskan ikatannya. Tetapi karena Brooke masih belum terbiasa mengendalikan zombie, ia justru tak sengaja membangunkan si dokter hingga si dokter itu berhasil melumpuhkan zombie tersebut. Si dokter kemudian berencana melakukan eksperimen lagi pada Brooke, namun saat si dokter lengah, Brooke pun mencoba mengendalikan salah satu zombie yang sedang terbaring di sana, dan ia pun berhasil menggunakan zombie itu untuk menggigit jari si dokter. Awalnya si dokter sempat memotong tangannya sendiri dengan gergaji mesin agar ia tak berubah menjadi zombie, dan saat ia hendak menghabisi Brooke dengan gergaji mesin itu, tanpa disadari ternyata wabah virus zombie sudah menyebar ke seluruh tubuh si dokter, sehingga Brooke akhirnya bisa mengendalikan si dokter untuk melepaskan ikatan miliknya. Lalu ketika Brooke hendak pergi dari sana dan membuka pintunya,
ternyata selama ini Brock berada di dalam truk yang dibawa oleh para tentara. Dan saat Barry melihat hal itu, ia pun langsung menyuruh Brock untuk melompat ke atas mobilnya agar mereka bisa segera kabur dari sana. Setelah Brock melompat ke atas mobil, tanpa berlama-lama Barry pun segera menyalakan nosnya agar mereka bisa menjauh dari para tentara. Tetapi sayangnya tembakan dari salah satu tentara itu justru mengenai si zombie yang mereka jadikan sebagai bahan bakar, sehingga mobil mereka pun akhirnya berhenti di tengah jalan. Menyadari hal itu, Barry mengatakan bahwa mereka harus segera mencari zombie agar mereka bisa menyalakan mobil mereka lagi. Dan saat Brock tahu bahwa mereka membutuhkan zombie, ia pun langsung menggunakan kekuatan pengendalian zombie miliknya untuk memanggil salah satu zombie yang ada di sekitar sana. Setelah berhasil mendapatkan zombie, tiba-tiba para tentara itu datang dan menembak Benny, sehingga tanpa berlama-lama mereka langsung menyalakan mobilnya dan kabur dari kejaran para tentara tersebut. Di tengah perjalanan, Brock berusaha menenangkan Benny sambil menahan lukanya agar Benny tak kehilangan banyak darah. Lalu saat Brock menanyakan di mana keluarga Barry, Barry pun dengan berat hati mengatakan bahwa seluruh keluarganya telah meninggal dunia. Tak lama kemudian, luka yang diderita Benny menjadi semakin parah sehingga mau tak mau, Barry terpaksa harus berhenti terlebih dahulu untuk mencari cara agar mereka bisa mengobati luka Benny, tetapi Benny justru menyuruh mereka untuk pergi meninggalkannya. Sementara itu, Brock mulai merasakan ada hal yang aneh pada tubuhnya yang mana hal itu membuat dirinya menjadi khawatir jika ia berubah menjadi seperti para zombie lainnya. Tetapi tanpa disadari, tiba-tiba para tentara datang dan langsung menyerang mereka, hingga para tentara itu berhasil menangkap Barry dan juga Benny. Para tentara itu kemudian menyuruh Barry untuk memanggil adiknya karena mereka membutuhkan tubuh Brock untuk kembali dijadikan sebagai bahan eksperimen, dan jika Barry menolak, maka mereka akan langsung menembaknya. Di sisi lain, saat Brock melihat kakaknya sedang diinterogasi oleh para tentara, ia pun mencoba memanggil beberapa zombie untuk menyerang para tentara. Namun karena rencananya gagal, Brock akhirnya memutuskan untuk menyerahkan dirinya agar ia bisa menyelamatkan kakaknya dari para tentara tersebut. Sayangnya, para tentara itu ternyata tidak berniat untuk menangkap Brock, melainkan mereka diperintahkan untuk membereskannya karena kekuatan yang dimiliki Brock merupakan ancaman bagi umat manusia. Lalu ketika para tentara hendak menghabisi Brock dengan menggunakan pedang, tiba-tiba Benny membiarkan dirinya tergigit oleh zombie, yang mana hal itu membuat dirinya kini berubah menjadi zombie. Dan tanpa berlama-lama, Brock yang merasakan hal itu pun langsung menggunakan tubuh Benny untuk menyerang para tentara. Sayangnya saat Brock hendak melepaskan kakaknya, tiba-tiba salah satu tentara langsung menembak Brock hingga ia tergeletak tak berdaya. Dan saat Barry melihat hal itu, ia pun langsung melemparkan sebuah bumerang ke arah tentara tersebut, hingga si tentara tak sengaja melepaskan masker miliknya. Awalnya, Barry mengira bahwa si tentara itu tidak memiliki darah A negatif, sehingga ia pasti akan berubah menjadi zombie jika ia menghirup udara di sekitarnya. Tetapi ternyata tentara itu juga memiliki darah A negatif, dan si tentara itu pun langsung mengajak Barry untuk berduel, karena ia sudah kesal dengan semua yang dilakukan oleh Barry. Setelah melepaskan borgol Barry, tanpa berlama-lama mereka berdua pun langsung baku hantam dan saling memberi salam olahraga satu sama lain. Namun sepertinya si tentara jauh lebih kuat dari Barry karena ia merupakan seorang tentara yang sudah terlatih. Meski begitu, Barry terus memanas-manasi si tentara hingga ia tak sengaja menembak salah satu zombie dan membuat sausnya muncrat ke kepala si tentara. Dan saat Barry menyadari hal itu, ia pun langsung melemparkan sebuah korek api hingga si tentara itu berubah menjadi sosok Ghost Rider. Saat Barry hendak mengakhiri si tentara, tanpa disadari tiba-tiba Brock kembali terbangun, yang mana hal itu menandakan bahwa tubuhnya kini telah berubah menjadi setengah zombie dan setengah manusia. Lalu ia pun langsung memerintahkan para zombie untuk memukbang si tentara tersebut. Setelah kejadian itu, mereka berdua kini berencana menggunakan kekuatan pengendalian zombie milik Brock untuk membalaskan dendam pada para tentara yang sudah mengubah tubuh Brock menjadi seperti sekarang ini. Dan mereka juga ingin menyelamatkan orang-orang lain yang bernasib sama seperti Brock. Lalu film pun bersambung. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara klik tombol subscribe lalu nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. See you on the next video dan sampai jumpa.